oleh orang-orang Korea ataupun para seni ini tidak boleh kalian tiru. Halo guys, terima kasih telah mengklik video ini dan saya harap kalian semua masih dalam keadaan baik-baik saja. Guys, kita coba ngebahas tentang Korea sekarang ya guys. Guys, kalau mengenai Korea sekarang memang menjadi kiblatnya para pecinta musik, drama, film. Karena memang apa yang ditampilkan oleh para seni-seniman yang ada di Korea itu bisa menggaitkan seluruh dunia untuk selalu fokus apa yang akan dikeluarkan oleh pihak-pihak seniman yang ada di Korea guys. Termasuk saya sendiri adalah seorang pecinta baik itu drama Korea, film drama kolosal Korea. Saya itu sangat menyukai drama kolosal Korea guys. Semacam The Fate yang dibintangi oleh Lee Min Ho. Saya sangat suka film The Fate ini dan film drama kolosal lainnya. Ada juga satu film yang dibintangi oleh Lee Min Ho. Film apa itu? Semacam Putri Duyung itu loh guys. Itu saya sangat Kalau kita membahas tentang Korea ini memang selalu menjadi trendsetter di belahan dunia manapun untuk selalu mengikuti tren yang sedang dilakukan oleh orang-orang Korea ataupun para seniman-seniman Korea. Tidak hanya mengenai tentang seniman ataupun karya yang ditampilkan oleh negara Korea, namun mengenai makanan ataupun kuliner yang ada di Korea ini menjadi trendsetter juga di negara lain untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh orang Korea guys. Itu bukanlah sebuah masalah jika itu memang dalam hal yang positif. Dan guys, mengenai artis-artis Korea tersendiri, ini juga menampilkan kecantikan yang memang sangat paripurna, dimana memang orang Korea ini menjadi orang-orang tercantik di dunia dan orang-orang tertampan di dunia guys. Jadi guys, salah satu negara Korea yang menjadi trendsetter bagi pihak ataupun bagian belahan dunia manapun itu adalah Korea Selatan guys. Dimana kalau mengenai Korea Utara itu sedikit tertutup ya guys. Kalau Korea Selatan memang sangat publik terhadap apapun. Jadi guys, mengenai Korea sendiri dan orang-orang Korea entertainment yang ada di Korea dan seni ataupun karya yang dikeluarkan oleh Korea itu boleh saja kita tiru. Namun ada juga yang tidak boleh kita tiru untuk melakukan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang ada di Korea. Jadi guys, mengenai apa sih yang tidak boleh kita tiru untuk melakukan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang ada di Korea, walaupun mereka memang menjadi trendsetter bagi belahan dunia manapun. Mari saja kita bahas di Story Horror. Sekarang lagi heboh ataupun viral dengan meninggalnya seorang artis yang bernama Song Hyo Jun pada 23 Januari 2021, di mana pihak agensi Hyo Jung ini mengatakan kalau So Seon Jung ini meninggal karena bunuh diri. Jadi guys, mengenai bunuh diri ini bukanlah hal baru yang terjadi di Korea, dan sontak meninggalnya Song Hyo Jung ini karena bunuh diri heboh di jagat dunia maya. Banyak sekali fans-fans dari Song Hyo Jun ini mengungkapkan duka citanya di platform media sosial si Song Hyo Jun ini, dimana di postingan terakhir itu banyak sekali komentar para fans yang sangat menyayangkan apa yang telah dilakukan oleh sang artis. Dan jasad Song Hyo Jun ini telah dimakamkan pada hari Senin tanggal 25 bulan 1 2021 di sebuah aula di Gangnam. Jadi guys, mengenai Song Hyo Jun sendiri, karir Song Hyo Jun sendiri ini dia memulai debutnya pada 2013. Dia juga membintangi sebuah film Golden Rainbow, dan pada 2017 dia juga membintangi film School 2011 dan To My Name 2019, film yang dibintangi Song Hyo Jun ini guys. Dan sungguh apa yang telah dilakukan Song Hyo Jun ini sangat disayangkan oleh fansnya yang di Korea maupun di belahan dunia manapun. Berarti Song Hyo Jun ini juga mengikuti tren yang ada di Korea, di mana banyak orang Korea yang suka mengambil sikap untuk bunuh diri
ketika menghadapi sebuah permasalahan yang ada. Jadi guys, mengenai bunuh diri ini bisa saja terjadi jikalau seseorang itu mengalami depresi yang sangat berat dan dia tidak tahu harus kemana untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan. Dan depresi itu sendiri bisa muncul karena memang ada permasalahan dengan hal yang menyangkut tentang dirinya ataupun dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi guys, mengenai bunuh diri sendiri, alangkah lebih baiknya kita mencari orang yang lebih paham ataupun konseling kepada pihak yang lebih paham tentang depresi yang kita alami. Dan bunuh diri ini bukanlah untuk memperselesaikan masalah guys. Mengenai Korea Selatan sendiri, ini bukanlah hal baru yang dilakukan oleh artis-artis yang ada di Korea. Jikalau mereka mengalami depresi yang sangat berat, mereka akan melakukan bunuh diri untuk mengakhiri hidupnya ataupun permasalahan yang dia alami. Jadi guys, mengenai agensi entertainment yang menaungi seorang artis yang ada di Korea yang membuat artis ini memilih untuk bunuh diri, karena banyak dari sumber yang mengatakan kalau agensi yang ada di Korea itu sangat protektif terhadap artis-artisnya guys. Jadi sangat dijaga ketat dengan peraturan-peraturan yang sangat ketat kepada artisnya. Mungkin hal ini juga memicu depresi bagi artis-artis yang ada di Korea hingga mereka memutuskan untuk bunuh diri. Dan tren bunuh diri di Korea ini sudah sering dilakukan oleh artis-artis di Korea guys. Salah satunya Charles Park pada tahun 1996, Kim Ji Ho pada 2008, Chae Ji Young 2010, Chae Dong Ha pada 2011. Yang paling mengagetkan bunuh diri dilakukan oleh seorang artis di Korea itu pada tahun 2017 guys. Kim Jong Young personil SHINee ini bunuh diri pada tahun 2017 pada saat usianya itu masih 27 tahun. Dan yang paling mengagetkan juga terjadi pada tahun 2019 di mana artis Sulli dia juga melakukan aksi yang dilakukan oleh artis sebelumnya bunuh diri untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada dirinya guys. Dan juga Go Harai melakukan bunuh diri pada 2019. Sebenarnya pada tahun 2019 ini lumayan sangat banyak artis-artis yang ada di Korea itu melakukan bunuh diri untuk mengakhiri hidupnya, untuk memperselesaikan masalahnya lebih cepat. Dan yang terbaru tentu saja Song Yoo Jun pada tanggal 23 Januari 2021 dia melakukan aksi bunuh diri. Guys, mengenai bunuh diri ini memang menjadi sisi kelam Korea Selatan tentang artis-artis public figure yang ada di Korea Selatan. Mereka untuk menyelesaikan masalah depresi yang mereka alami, mereka langsung mengakhiri hidupnya guys. Ini tidak boleh kalian tiru. Boleh saja kalian mengkiblatkan Korea Selatan sebagai trendsetter dalam bagian fashion, dalam bagian hal-hal yang positif, namun tidak dalam hal bunuh diri guys. Jadi itu saja sih guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika konten saya bermanfaat